Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S disebut-sebut sebagai tragedi terkelam dalam sejarah Indonesia. Dalam peristiwa G30S tersebut, 7 sosok menjadi korban, yakni 6 jenderal TNI dan 1 perwira yang diculik hingga tewas mengenaskan pada malam itu. Jasad mereka kemudian dibuang ke dalam sumur yang kini dikenal dengan nama Lubang Buaya. Sosok Dipa Nusantara Aidit pun tak pernah lepas jika membahas G30S. Pasalnya sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI, ia disebut sebagai dalang G30S. Gerakan G30S PKI yang mulai terendus kemudian membawa DN Aidit melarikan diri. Dikutip dari buku kudeta Gerakan 30 September, DN Aidit diketahui melarikan diri ke Yogyakarta setelah menyerahkan pimpinan tertinggi PKI. Aidit memanfaatkan fasilitas berupa pesawat Dakota dari Halim Pangkalan Udara Adi Sucipto. Aidit juga menolak tawaran para perwira AURI untuk mengantarkannya menemui Sri Paku Alam. Aidit kala itu meminta untuk diantarkan ke rumah Sutrisno, Ketua CDB PKI Yogyakarta. Kala itu perwira yang mengantarkan Aidit beberapa kali salah alamat sebelum berhasil menemukan kediaman Ketua CBD PKI. Pasalnya kedatangan seorang Menko tidak menemui gubernur, namun malah menemui Ketua CDB PKI yang rumahnya terletak di tengah-tengah kampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun selepas dari Yogyakarta, DN Aidit melarikan diri ke Solo. Saat di Solo, Aidit berada di wilayah Kleco yang kemudian pindah lagi ke sebuah rumah di Desa Sambeng, belakang stasiun Balapan pada 22 November. Pasukan Kolonel Yasir Hadibroto yang berhasil menemukan Aidit kemudian melakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi, Yasir membawa Aidit meninggalkan Solo. Melalui jalur utama Solo Semarang, rombongan pembawa Aidit membawanya melaju lurus ke barat. Sedianya Yasir hendak membawa Aidit ke Semarang. Namun Yasir kemudian mengambil inisiatif untuk mengeksekusi Aidit di Boyolali. Tempat eksekusi Aidit dulunya merupakan tangsi militer. Setelah melakukan eksekusi terhadap Aidit, Yasir pun langsung melapor pada Jenderal Soeharto. Aidit sendiri konon dieksekusi di sebuah sumur di dekat bangunan tua yang ada di sebelah barat Simpang 5 Boyolali. Bahkan di depan bangunan bergaya Eropa itu saat ini juga digunakan sebagai tempat parkir pengunjung perpustakaan daerah yang ada di tengah-tengah Simpang 5 Boyolali. Siapa sangka di belakang bangunan-bangunan itu konon merupakan tempat eksekusi pimpinan PKI. Banyak masyarakat yang meyakini jika di belakang bangunan tua tersebut menjadi saksi bisu penumpasan pimpinan tertinggi PKI DN Aidit. Pegiat sejarah Boyolali R. Surojo menyebut kawasan Simpang 5 Boyolali dulunya adalah rumah dinas milik TNI. Lokasi pasti di mana Aidit dieksekusi hingga kini tak pernah mendapatkan titik. Pegiat sejarah menduga tak menutup kemungkinan hal itu berkaitan dengan beberapa hal yang cukup sensitif. Surojo pun menyebut berdasarkan cerita-cerita yang bergulir, lokasi eksekusi DN Aidit itu berada di kawasan Simpang 5 Boyolali saat ini. Apalagi beberapa tahun lalu Ilham Aidit pun pernah datang secara diam-diam mengunjungi makam ayahnya. Meski belum bisa memastikan tempat eksekusi pimpinan PKI itu, namun peristiwa G30S PKI itu menjadi sejarah kelam masa lalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.